Demi Allah bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya akan mengerjakan dan memenuhi tugas UAS saya, yaitu di mata kuliah Sistem Distribusi dan Keamanan Teori. Oke. Saya sendiri anggota Tiara Deliana Ahmad, NIM 230605110159. Ya, lanjut. Soal pertama, jelaskan pengertian dari sistem distribusi dan berikan contohnya. Nah, di sini pengertiannya dari pengetahuan saya, sistem distribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung melalui jaringan, bekerja bersama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Komputer-komputer tersebut berbagi sumber daya, data, dan proses sehingga bagi pengguna sistem tampak seperti satu sistem tunggal. Contohnya yaitu ada Google Search Engineering, yaitu dijalankan oleh ribuan server di berbagai lokasi. Terus yang kedua ada aplikasi mobile client. Di situ untuk servernya itu seperti WhatsApp dan Instagram. Terus yang ketiga itu ada sistem cloud computing seperti Amazon Web Service AWS itu atau Google Cloud. Terus yang terakhir itu ada sistem file distribusi seperti Hadoop HDFS-nya. Dan soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tentang karakteristik sistem distribusi. Di sini yang saya ketahui karakteristik sistem distribusi itu adalah yang pertama konkurensi, yaitu banyak proses berjalan secara paralel di beberapa mesin. Dan yang kedua scalability, yaitu sistem dapat diperluas dengan menambah node tanpa mengubah arsitektur. Terus yang ketiga ada fault tolerance, yaitu sistem tetap berjalan meskipun ada sebagian node yang gagal. Terus yang keempat ada heterogeneity, yaitu sistem tersusun dari perangkat keras, OS, dan bahasa pemrograman yang berbeda. Terus yang kelima ada transparansi, yaitu pengguna tidak menyadari bahwa sistem terdiri dari banyak node, yaitu seperti akses file, lokasi, dan replikasi. Dan yang keenam itu ada openness, yaitu sistem mendukung standar komunikasi terbuka sehingga mudah diperluas atau terintegrasi. Dan lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan tentang arsitektur utama sistem distribusi. Yaitu arsitektur utama sistem distribusi itu adalah client dan server. Client server arsitektur, yaitu kliennya itu mengirim request, terus servernya itu memproses dan mengirimkan hasil. Contoh kayak web browser atau web server. Terus yang kedua itu ada peer to peer P2P arsitektur, yaitu semua node bertindak sebagai klien dan server sekaligus. Contohnya itu kayak BitTorrent. Dan tree atau multi-tier arsitektur itu terdiri dari presentation layer, application layer, dan data layer. Itu banyak digunakan pada aplikasi web sih. Terus ada server oriented arsitektur, yaitu SOA. Itu sistem dibangun berdasarkan layanan yang saling berkomunikasi melalui protokol standar. Terus yang terakhir ada event driven architecture, itu komponen bereaksi berdasarkan event atau kejadian. Contohnya itu kayak notifikasi real time. Dan lanjut soal nomor 4, itu jelaskan tentang sockets dan berikan contohnya. Nah, pengertian sockets itu adalah antarmuka atau komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan dua proses melalui jaringan. Sockets itu kemungkinan pengiriman data antar klien dan server menggunakan protokol TCP atau UDP. Nah, contoh dalam Python-nya TCP klien itu seperti ini contohnya. Nah, saya besarkan, bisa dilihat sendiri, saya besarkan. Jadi seperti itu cara pemanggilannya dan pemrogramannya. Oke, lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5, jelaskan tentang service oriented
arsitektur SOA dan sebutkan service dalam SOA-nya. Nah, service oriented arsitektur ini adalah pendekatan arsitektur yang menyusun sistem sebagai kumpulan layanan atau service yang dapat digunakan ulang, memiliki antarmuka standar, dan berkomunikasi menggunakan protokol terbuka. Tiap layanan bersifat loosely couplet, yaitu tidak saling ketergantungan kuat. Jadi service dalam SOA itu service dalam SOA itu yang pertama ada bisnis service, yaitu mempresentasikan proses bisnis, misalnya kayak pemesanan, pembayaran gitu. Terus yang kedua itu ada application service. Nah, itu fungsi aplikasi yang dapat dipanggil layanan lain. Nah, terus yang ketiga itu ada infrastruktur service, itu yaitu layanan pendukung seperti logging, keamanan, dan autentikasi. Terus yang keempat ada data service, itu yaitu layanan yang menyediakan akses data ke basis data atau repository. Nah, terus lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6, jelaskan konsep web service REST. Nah, di sini REST itu kepanjangan dari Representational State Transfer. Nah, di sini adalah arsitektur web service yang menggunakan protokol HTTP. Jadi sebagai media komunikasi dan beroperasi berdasarkan rekursi yang diidentifikasikan dengan URL. Nah, ciri-ciri utamanya itu yang menggunakan metode HTTP, itu kayak get, post, put, delete kan itu. Terus yang bersifat stateless itu kayak server tidak menyimpan state client. Terus menggunakan format response COS atau XML. Terus recurse diakses melalui endpoint URL. Terus sederhana, cepat, dan cocok untuk aplikasi web dan mobile. Soal nomor 7, jelaskan tentang kriptografi dan proses utama pada kriptografi. Kriptografi itu adalah ilmu dan teknik untuk mengamankan informasi melalui proses penyandian sehingga hanya pihak yang berhak yang dapat membacanya. Jadi proses utamanya itu yang pertama ada enkripsi. Itu untuk mengubah plain text menjadi cipher teks menggunakan kunci. Yang kedua itu ada deskripsi, yaitu mengembalikan cipher teks menjadi plain teks menggunakan kunci. Dan yang ketiga itu ada key management. Nah, yaitu pengelolaan kunci, yaitu kayak pembuatan, distribusi, terus penyimpanan dan penghancurannya juga. Dan yang keempat itu ada hashing, yaitu opsional. Hashing ini opsional. Jadi kayak mengubah data menjadi nilai tetap yang tidak dapat dikembalikan on the way gitu. Dan lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8, jelaskan tentang replikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Nah, replikasi di sini adalah proses penyalinan dan menjaga konsisten data di beberapa node dalam sistem terdistribusi untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan. Jadi jenis-jenisnya itu ada 5. Ada primer backup replication, yaitu satu node menjadi primer dan lainnya backup. Jadi backup itu menerima data dari primer. Dan yang kedua itu ada multi master replication, dan semua node itu dapat melakukan update dan disinkron secara periodik. Dan yang ketiga itu ada state machine replay. Semua replay menjalankan operasi yang sama dalam urutan yang sama, terus itu digunakan pada konsensus seperti PASOX dan RAF ya. Terus yang keempat itu ada ini synchronous. Semua replay ini harus diperbarui pada waktu bersamaan sebelum operasi yang dianggap selesai. Terus yang terakhir itu ada ini, bisa dilihat sendiri yang terakhir, yang kelima, itu primary itu gunakan untuk primary mengupdate data terlebih dahulu
dan reply-nya itu mengikuti setelahnya. Jadi reply-nya itu nanti mengikuti, tinggal mengikuti saja. Lanjut soal nomor 9, jelaskan tentang penamaan domain. Nah, jadi sini cara penamaan domain itu adalah sistem penamaan hierarkis di internet yang mengubah alamat IP menjadi nama yang mudah diingat. Jadi sistem ini disebut DNS, Domain Name System. Jadi strukturnya domain itu ada top level domain itu TLD, kayak com, org dan id, kayak yang menggunakan com, org dan id. Terus yang kedua itu ada second level domain yang biasanya itu di belakang itu ada example com. Terus yang terakhir itu ada subdomain, ya yaitu yang menggunakan www itu, yang menggunakan nama sistemnya itu biasanya yang memakai www dan www.exam dan com. Nah, DNS itu bekerja dengan server bertingkat root. DNS itu bekerja dengan server bertingkat ya, seperti root, terus lanjut ke TLD, terus yang terakhir authoritative server. Dan lanjut soal yang terakhir yaitu yang nomor 10. Yang ke-10, jelaskan konsep sinkronasi pada NTP. Nah, jadi di sini NTP adalah networking protocol, adalah protokol yang digunakan untuk menyinkron waktu antar komputer dalam jaringan. Jadi konsep sinkron NTP itu yang pertama itu ada synchronization, terus yang kedua itu ada NTP yang memastikan semua perangkat memiliki waktu yang sama. Terus yang ketiga itu ada hierarchy stratum. Yang pertama itu, dan hierarchy stratum ini ada levelnya ya, ada stratum ke-0 yaitu untuk sumber waktu akurat seperti atomic clock kayak GPS gitu. Terus yang level pertama itu server langsung terhubung ke stratum 0, dan stratum 2 plus, pokoknya 2 ke atas itu server yang mengambil waktu dari stratum sebelumnya. Nah, yang keempat itu ada overage dan delay calculation seperti itu. Dan yang kelima itu ada NTP yang menghitung perbedaan waktu offset dan keterlambatan, yaitu delay, untuk akurasi. Dan yang keenam itu ada time adjustment. Terus yang ketujuh itu yang terakhir, waktu tidak diubah secara langsung tetapi perlahan agar tidak mengganggu sistem. Jadi waktunya itu kayak diubahnya itu gak secara langsung tapi perlahan biar tidak mengganggu sistem. Jadi oke. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.